Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa dengan program yang mulai kita coba tampilkan untuk Anda selama musim pemilu kada maupun pemilu pilgub nanti ya. Kita ada program baru yaitu Bincang Demokrasi. Program ini memang kami suguhkan untuk Anda dalam rangka mengawal demokrasi di Kalimantan Timur. Nanti kita ada pilgub, ada pilkada, dan mungkin kita akan mengundang beberapa calon dan beberapa tim nanti yang akan bincang-bincang di sini. Nah, pemirsa PKTV, khusus di Kota Bontang, kita baru saja mendengar kabar atau dipublikasi di beberapa media bahwa kemarin telah lolos salah satu calon independen yang memang sudah digadang-gadang ya akan memulai dalam proses pilkada ini, yaitu pasangan Bapak Basri dan Bapak Haji Gusnuldihin. Kemarin sudah disampaikan oleh KPU bahwa KPU telah meloloskan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bahwa pada proses tersebut ternyata pasangan kedua itu telah lolos. Nah, dengan senang hati kami mengundang tim untuk dialog di sini. Kita akan membahas bagaimana perjalanan tim ini mengawal pasangan tersebut. Nah, saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda? Semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami dan berkumpul bersama keluarga ya, dengan bahagia dan dengan kondisi yang sehat gitu ya, karena ini musimnya sudah mulai musim-musim yang agak syahdu ya, hari-hari kita mendung, jadi yang biasa panas sekarang musimnya agak-agak lain. Nah, apa kabar ya Anda yang ada di Tenggarong yang bisa menikmati acara kami? Nanti kita pada saatnya juga akan membahas tentang calon-calon yang ada di Tenggarong. Nah, saya langsung saja memperkenalkan yang di studio kami ada Bapak Rudi Irawan. Apa kabar Pak Rudi? Baik. Ya, Pak Rudi ini adalah salah satu tim yang tidak sendiri, beliau ada sebelah kiri beliau yaitu Pak Daniel. Apa kabar Pak Daniel? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berdua akan bercerita mewakili tim yang kemarin bekerja keras gitu ya, untuk mengawal pada proses atau persyaratan yang harus mereka lengkapi untuk meloloskan pasangan Bapak Basri dan Bapak Gusnuldihin pada tahapan yang sudah dilalui di KPU Kota Bontang. Oke, saya langsung saja, mungkin Pak Daniel, Pak Rudi, mungkin mengucapkan selamat. Kemarin KPU telah mengumumkan bahwa salah satu persyaratan yang dilakukan sudah lolos dan berhak untuk mendaftarkan calon tersebut di pemilu kada nanti. Oke, Pak Rudi, Pak Daniel mungkin bisa bercerita kenapa akhirnya tim memilih untuk independen. Mungkin siapa dulu yang bisa menjawab? Silakan, ya, Pak Rudi. Silakan. Saya dulu mungkin ya, sebelum Pak Daniel. Ya. Ceritanya independen ini sebenarnya permintaan ya dari kalangan masyarakat, tentunya yang masih cinta dan sayang sama Pak Basri. Bagaimana caranya Pak Basri bisa melanjutkan untuk memimpin Kota Bontang di periode berikutnya. Nah, bukan berarti Pak Basri ini tidak ada partai yang mendukung. Nah, bukan seperti itu, tetapi dari hasil pertimbangan dan kalkulasi politik segala macam, maka termasuk juga dukungan masyarakat bawah, maka diambillah keputusan untuk independen ini. Nah, itu awal dari, nah kami ya Pak Basri sendiri tidak mengabaikan parpol-parpol yang ada. Kami sangat yakin kalaupun lewat parpol, ya dukungan dari parpol pasti ada. Dan saya kira sangat mudah bagi Pak Basri untuk, seorang petahana petahana untuk cari dukungan dari parpol. Tapi ya pilihan Pak Basri independen ini yang terbaik, inilah yang diambil saat ini. Nah, dan apa yang disampaikan Mas Teguh, memang kita bersyukur, alhamdulillah kemarin
kita sudah selesai tahapan-tahapan yang di KPU. Ya. Kemarin sudah tahapan pleno. Alhamdulillah kita lolos lah. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kota Bontang. Ya, terima kasih atas dukungannya, dan insya Allah Pak Basri bisa mengikuti tahapan pilkada ini melalui independen atas dukungan masyarakat luas di Kota Bontang. Ya, oke. Pak Daniel mungkin ada yang tambahkan? Ya, apa kabar PKTV? Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bontang yang ikut mensukseskan verifikasi pertama tahap awal ini untuk calon perorangan Basri dan Husnuldin. Kenapa kita mengambil langkah independen? Yang pertama saya lihat seperti ini. Karena Pak Basri ini dilihat dari elektabilitasnya tinggi, sehingga banyak cara, ada calon yang sudah mempersiapkan dari dini tapi lewat partai. Tapi pada akhirnya partai itu meninggalkan mereka, sehingga calon itu tidak bisa maju. Nah, ini salah satu yang dipersiapkan oleh Pak Basri. Jadi dia mempersiapkan independennya, tapi tidak menutup kemungkinan lewat parpol juga seperti itu. Jadi secara safety Pak Basri sudah berpikir seperti itu. Sudah melangkah jauh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam tanda kutip Pak Basri ini sudah jauh melangkah dari calon yang lain, karena secara tidak langsung Pak Basri itu sudah sosialisasi. Iya. 30% dari jumlah suara ya. Iya, dan itu mungkin calon lain atau saya secara pribadi juga tidak tahu, tapi faktanya seperti itu. Jadi seperti itulah kenapa independen ini. Ya, luar biasa. Dalam perjalanannya setelah memutuskan untuk calon independen, kita ingat kemarin sempat dengan pasangan lama ya, dengan Bu Nazira. Itu sudah berjalan, saya pernah dengar penggalangan KTP. Terus akhirnya tiba-tiba berubah. Bagaimana cerita ini? Oh iya, nah itu lagi, itu memang PR yang paling berat. Karena kami ini pelaku-pelaku semua. Ya. Nah, waktu itu memang dukungan itu Basri bersama Bu Nazira. Kurang 2 hari mau penutupan pendaftaran di KPU. Kami sowan lah ke rumah memastikan rumah jabatan. Di situ Pak Basri, Pak Haji Udin, ya, dan lain-lain, termasuk saya di situ. Ya, kami yang intinya kami minta kesediaan Bu Nazira untuk tetap berpasangan dengan Pak Basri. Tapi ya karena ini politik, ya kami memahami alasan Bu Nazira bahwa dia tidak bisa meninggalkan partainya. Singkat ceritanya di situ. Saya nggak bisa cerita terlalu jauh tentang itu di sini, tapi seperti itulah. Jadi di sini sebenarnya tidak ada tinggal meninggal, tapi inilah politik, faktanya seperti itu. Jadi langkah yang perubahan itu yang membuat repot kami, tim itu. Nah, jadi kita rubah semua dukungan itu, ya kembali ke awal dengan waktu yang singkat segala macam. Ya alhamdulillah nggak ada masalah, di masyarakat juga nggak ada masalah. Ternyata ya nama Basrinya masih ada. Menurut masyarakat yang penting Pak Basrinya masih ada. Siapapun pasangannya kami tetap mendukung. Alhamdulillah kan gitu. Tapi secara teknis sebenarnya memang nama Bu Nazira sudah tertulis ya. Terus akhirnya tiba-tiba berubah, memang apakah merepotkan tim pada secara teknis khususnya? Secara teknis kalau merepotkan agak ya. Karena ini kerjaan tambahan. Tetapi bagusnya ini karena belum masuk ke silon ke tahapan KPU. Nah, ini kan untuk menuju ke pendaftaran. Nah, itu masih ada waktunya, ada gitu. Jadi nggak ada masalah bagi kami itu untuk merubah pasangan itu. Ada tambahan Pak Daniel? Kalau saya melihatnya seperti ini, karena kemarin kita terbagi ada beberapa kelompok.
kemudian masuk Rudi itu yang lebih banyak dengan calon kandidat. Saya sendiri lebih banyak di lapangan waktu itu. Jadi bagaimana pola kerja kita supaya dengan waktu yang singkat, kemudian keterbatasan waktu yang diberikan oleh KPU bisa menumpulkan KTP atau dukungan seperti itu. Jadi saya kira Mas Rudi lebih paham lah. Ya, selanjutnya pasti pertanyaan ini harus saya tanyakan nih. Akhirnya mencari sosok wakil dan ketemulah Pak Dihin. Apa pertimbangan tim waktu itu? Oh iya. Iya, yang saya tahu pertimbangan itu pasca berpisahnya Pak Basri dengan Ibu Najirah. Ya. Itu memang saya dengar langsung dari Pak Basri bahwa ada 3 kandidat. 3 kandidat. 3 kandidat. Yang diincar ya? Yang diincar, dan rata-rata nama 3 itu adalah unsur dari suku Jawa. Oh iya, iya. Nah, jadi ya mungkin kalau boleh saya sebut di sini di ceritakan. Yang pertama itu Pak mantan polisi, Pak Bajuri, ya kan. Yang kedua itu kalau nggak salah beliau menyebut almarhum. Oh, Pak Ketua NU. Pak Kamilan. Kamilan almarhum. Pak Bajuri, Pak Kamilan, dan ketiga Pak Husnul Dihin. Nah, menurut beliau justru dari mimpi-mimpinya bahkan doanya juga beliau selalu nyebut Husnul Dihin. Oh, sudah tersebut ya? Sudah tersebut. Nah, makanya alhamdulillah Pak Husnul Dihin juga bersedia. Jadi ini gayung bersambut. Kayaknya jodoh gitu ya. Jodoh. Nah, mudah-mudahan ya. memang ini jodoh sampai tahapan pilkada sampai pencoblosan dan menang. Menang. Itu ya. Iya. Jadi ceritanya setelah ditawarkan, setelah ada penolakan, bukan penolakan ya sebenarnya, karena keputusan partai tadi ya, Bu Nazirah akhirnya tidak bisa berlanjut, maka 3 nama tersebut tadi jadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan. Yeah. Dan terakhir sudah ada berbagai macam proses, maka akhirnya muncullah Pak Husnul Dihin. Ya, akhirnya merubah semua skenario atau tahap teknis ya. Dan Pak Husnul Dihin didaftarkan, dan itu waktunya masih cukup ya? Masih cukup. Sebenarnya mepet sekali ya? Mepet, tapi cukup. 1-2 hari saja itu ya? Betul. Bekerja ya luar biasa. Nah setelah keluarlah nama Pak Husnul Dihin dan tim bekerja, apa yang dilakukan tim untuk merekrut para pekerja sebanyak apa waktu itu ceritanya? Kayak apa? Oh ya, yang jelas kami juga bangga dengan Pak Haji Udin ya, karena memang beliau itu sangat bijak dan ya inilah kebetulan orang-orangnya memang disiapkan dari awal untuk mengantisipasi itu. Maka ketika memang ini terjadi, memang betul terjadi dan ya kami kumpulkan orang semampu mungkin, sebanyak mungkin. Tidak terlalu banyak juga, tapi siap untuk melakukan itu. Apa sebelumnya orang-orang itu sudah kalau sekarang istilahnya di BIMTEK lah ya, di bimbingan, karena mereka kan perlu skill yang khusus tuh untuk merekap itu. Atau memang sambil jalan atau gimana? Iya, kalau itu ya kita sambil jalan. Sambil jalan ya, kami ini termasuk ada tim Pandawa 5 itu ada namanya Pandawa 5. Pandawa 5 ada ya. Itulah yang tugasnya mengkoordinir untuk teman-teman. Panglima lah ya. Iya. Jadi dengan proses yang sangat singkat, maka tim berupaya nggak terlalu banyak, tapi orang-orangnya sangat militan gitu. Sangat militan mengerjakan itu. Yang jelas itu gini, di kantor kami itu, Posko Indo itu, waktu itu kayak kantornya pinjol. Apa itu? Pinjaman? Iya, pinjaman online. Wah, komputer, laptop jejer. Ya seperti itulah keadaannya, situasinya. Tapi ya ini bukan pinjol, tapi kita kerjakan suatu hal yang positif untuk bontang ke depan tentunya kan gitu. Pengalaman pada saat itu karena kondisi yang harus dikejar deadline gitu ya. Sempat panik atau tegang atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan.
Enggak juga. Enggak ya. Biasa-biasa aja. Karena yang pertama, kalau tahapan itu memang waktunya udah deadline dari KPU, tapi kami yakin kami mampu untuk melalui itu. Nah, makanya kami ya santai tapi pasti. Nah, terukur kerja kami kan gitu. Santai sambil nyanyi-nyanyi sambil Enggak juga. Enggak juga. Karena Tapi Santai tapi serius. Serius. Bahasanya gitu. dan oke, setelah itu pendaftaran nih. Pada pendaftaran saya dengar-dengar kan memang di injury time ya, di Iya. jam sudah hampir ditutup. Itu seperti apa waktu itu? Prosesnya memang sudah lengkap atau masih ada yang input gitu? yang tahap pertama ini. Tahap maksudnya? pertama. Oke. Kebetulan waktu itu kan di tahap pertama itu LO-nya saya. Oh iya, yang langsung berhubungan dengan KPU memang, ya. nah, terus saya waktu itu ada tugas Oke. mendampingi teman-teman BIMTEK ke Bali. Maka saya limpahkanlah ke Pak Jasman. Oh, Pak Jasman. Pak Jasman. Nah, tetapi memang kami dengar beritanya ada keterlambatan. Oh. Nah, itu kendalanya sebenarnya bukan juga saya menyalahkan KPU, tetapi memang itu ada kendala di submit segala macam. Submitnya, itu kan Betul. memang online ya. Iya, betul. Kalau KPU bilang jaringannya yang Betul. nggak bagus atau Iya, macam-macam hal teknis sehingga agak lambat gitu. Betul. Setelah kami diskusi untuk kelanjutnya dengan KPU segala macam, ternyata memang KPU juga memaklumi kondisi yang ada. Jadi kita dikasih kesempatan dengan sistem, karena saya tidak berusaha untuk menyalahkan KPU ya, tapi sistem ini kan baru. Iya. Baru. Jadi pasti ada kekurangan segala macam yang belum teruji menurut kami. Maka dan benar pelaksanaannya memang tersendat-sendat. Nah, mungkin ini juga yang bisa dimaklumi KPU. Dan anu juga di sini kita melihat karena ini baru dan tidak hanya Bontang saja. Ya, Dan ini menyeluruh. nasional ya. Nasional. Nah, dan terjadi bukan cuma di Bontang. Jadi memang kondisi seperti ini terjadi hampir di sebagian yang mengikuti independen terjadi. Makanya tidak bisa disalahkan siapa-siapa dalam hal ini seperti itu. Sempat nggak waktu itu kan ada nggak rasa putus asa dari tim? Karena kan waktu itu udah waktunya udah mepet, terus sudah dinyatakan mungkin masih kurang gitu. Sempat nggak putus asa? Nggak jadi gitu. Ada nggak? Kalau kami melihat berkaca dengan yang kemarin, kan pernah ada calon independen. Cuma memang sistemnya yang beda. Oke. Tapi kami siap dari segi fakta. Artinya data otentik itu kita pegang. Itu yang menjadi dasar kita ketika memang nanti tidak ada celah. Tidak ada kebijakan yang diberikan. Makanya kita punya fisiknya ada. Iya. Nah, ini menjadi dasar kita itu. Makanya teman-teman juga tidak terlalu terpengaruh dengan itu semua. Saya kira begitu. Iya, memang kepanikan secara berlebihan nggak ada. Nggak ada ya. Nah, tapi karena memang kami juga sebagai tim juga sudah melihat sistem yang dipakai sama KPU ini memang ada celah ya. ada celah itu kekurangan-kekurangan. Iya. Maka Karena pertimbangan masih baru tadi ya. maka kami ya kan ada Bawaslu, ada apa kan di apa kita ini kan. Jadi kita juga diskusi sama Bawaslu. Oke. Karena dia sebagai wasit kan. Wasitnya. Nah, jadi kami ada kekurangan seperti ini loh. Ada ke ini, tapi di pihak sebelah sana juga ada juga masalahnya. Ya, jadi ini kan ya akhirnya mungkin ya Dengan ada mediasi jalan keluar yang bagus. Bawaslu ada jalan keluar. Betul, dan kita kan kami juga paham bahwa kami tidak akan menyalahkan KPU Bontang karena sistem ini terpusat gitu loh, yang mengendalikan pusat. Jadi ya komunikasi, artinya kalau kami ini bisa lolos ya memang secara secara profesional memang inilah yang dilakukan karena ini bukan KPU sini yang memutuskan, tapi sistem ini kan sistem pusat. Nah, buktinya bisa kan. Jadi setelah dinyatakan anggap aja kurang memenuhi syarat ya waktu itu ya, karena jumlahnya ya.
terus mau minta mediasi ke Bawaslu, akhirnya Bawaslu memberikan waktu. Oh, Ya. ini jadi bukan dari jumlahnya. Ya, tapi Bukan dari gini, jumlah. Gini, Pak Dan. Jumlah, terus terang, kalau dukungan itu, Mas Teguh, Lebih. yang masuk itu sekitar mungkin kalau 27.000 ada. Yang tadi itu karena gagal submit itulah. Submit. Ah, Karena memang itu adalah aturan baru, Iya, terus juga betul. aplikasi baru digunakan, Betul. gitu ya. Itu masalahnya. Jadi memang secara teknis masalahnya bukan pada persediaan KTP. Iya. KTP yang dimiliki bisa 27.000. 27.000 kurang lebih. Padahal yang disarankan atau yang ditetapkan KPU hanya 13.000 13.159 range. 13.500 sekian. 159. Sementara yang dimiliki sudah Iya. 27.000. Sebenarnya Iya, ini betul. sudah sangat lebih sebenarnya. Betul. Nah, proses-proses dilakukan, akhirnya di detik-detik dinyatakan verifikasi administrasi lolos, itu setor berapa waktu itu? Nah, kita di angka masukin di Silon itu di angka 14.073. Wah. Nah, Selisih karena- bukan 1.000 aja betul, sebenarnya ya? Betul, tapi kan KPU itu kan berhentinya di 13.160. Ya, cukup Nah, segitu ya. sebagai syarat, Syarat. sesuai syaratnya dia. Pasti ada kelebihan itu Betul. untuk stok lah ya. Betul. Iya. Tapi kami antisipasi lah, karena tahapan itu kan ada juga di tahapan itu kalau ada perbaikan maka 2 kali lipat. Nah, ternyata sekarang ada perbaikan lagi karena Peraturannya perbaikan- baru lagi. Iya, Baru lagi. peraturan ini sekarang ya sudah. Kalau gagal satu gantinya Gagal satu. satu. Itu Ini menguntungkan ya? Menguntungkan. Padahal yang disiapkan seperti tahun periode yang lalu ya. Betul. Satu hilang, 2 yang harus disiapkan. Betul. Sekarang peraturannya baru, pemirsa, satu pula yang Iya, harus diganti. diganti, betul. Nah, ini sangat menguntungkan bagi calon-calon independen. Tapi alhamdulillah nggak ada penggantian. Nggak ada penggantian ya. Ya. Karena pas ya, Betul. dari 13.500 Iya. 159. 199. Nah, dari kekurangan sisanya yang tadi 14.000, jadi sekitar 1.000-an itu Iya. Menjadi saldo kita lah, masih ada. saldonya masih ada. Saldo masih banyak lah. Pemirsa PKTV, menarik sekali perjalanan dari tim Pak Basri dan Pak Dihin dalam proses mengawal penggalangan KTP dan termasuk memasukkan KTP submit ya ke aplikasi yang disebut Silon tadi. Silon ini memang baru diaplikasikan di periode ini dan mungkin itulah yang menjadi kendala yang kemarin-kemarin disampaikan oleh KPU bahwa ada beberapa kendala di teknis ya, termasuk inputnya yang lambat atau jaringan yang lain dan lain-lain. Maka dengan proses yang ada akhirnya tim ini lolos. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari proses ini adalah pada saat penggalangan KTP itu, Iya. bagaimana suka dukanya yang dialami oleh tim, Pak? Kan sampai 27.000 ya. Iya. Jadi timnya ini kuat sekali nih. Ya, jadi begini, kalau untuk penggalangannya sih kami kira enggak terlalu repot. Yang repot itu pada saat verifikasinya, Oh, ya, iya, iya. kickback-nya itu Iya, ya. iya. Karena ya kita lihat sendiri di Bontang ini kan sebagian besar pekerja, waktu mereka terbatas dan agak tertutup. Ada beberapa tempat itu memang agak tertutup. Tapi alhamdulillah karena di kantor itu hampir tiap hari orang datang. Dan mereka yang datang itu yang memulai menyetor KTP itu. Di samping memang ada tim-tim khusus yang bekerja keluar seperti itu. Jadi Itu yang kami lakukan di lapangan gitu. strategi tim ini bermacam-macam ya dalam penggalangan KTP ya Iya. sampai akhirnya sekian ya. Nah, selanjutnya kan pemirsa PKTV setelah verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU, selanjutnya adalah verifikasi faktual. Betul. Nah, pada saat verifikasi faktual, tim juga terlibat ya waktu itu. Iya, Pendampingan. Pendampingan. mendampingi dari KPPS terus PPK tingkatannya kan. Nah, tapi kan yang kerja di bawah itu kan KPPS ya. PPS ya. Jadi kami sudah membentuk tim juga di semua RT untuk
mendampingi. Bahkan kami juga turun sendiri. Turun ya, ikut mendampingi Betul, KPU, termasuk BPS dan BPK ya. terutama yang di pulau-pulau, Malahing, Gusung. Oh, ikut juga ya, Ikut ya. kami. Dan memang itu tadi ada yang didatangi nggak ada tempat. Ada seperti itu yang tadi. Banyak. Banyak, ya. Maka TMS kami itu itu di angka 780 Lumayan ya. TMS-nya. Iya. Tidak memenuhi Tidak syarat. memenuhi syarat. Nah, itu tadi yang masih pulang ke Sulawesi lah atau apa. Nah, terus sebenarnya bisa tahapannya kan ada tuh. Kami telepon, kalau yang ngangkat terus kami video disaksikan sama PPS, sama Itu- petugas. iya. Itu boleh itu. Boleh. Masuk. Nah, seperti itulah suka dukanya segala macam. Jadi faktualnya kan mendatangi Iya. para penyetor KTP lah, nggak Iya, bisa gitu ya. betul. Kalau ini tidak berhasil, maka tahapan selanjutnya adalah baik Dikumpulkan. Oh, dikumpulkan Tapi bisa. menurut kami itu tidak maksimal. Pernah nggak dikumpulkan? Ada di Tidak, daerah? itu tidak kami pakai. Karena begini, kami juga berpikir, kami datangin aja, kadang dia susah, gitu loh. Nggak ada, mengganggu istirahatnya, apalagi kalau mau Iya, dikumpulkan. Nah, maka kami sudah, mungkin ada cara lain, video call aja atau apa. Jadi ada cara lain yaitu ngumpulkan ya. Saran Iya. KPU kan begitu ya. Tapi ini mungkin semakin nggak efektif karena kadang-kadang orang tidak di rumah kan. Iya. Jadi ada 4 tahapan sebetulnya. Yang pertama itu didatangi. Datangin, Ketika dia tidak ada, ini boleh dengan janji dikumpulkan. dikumpulkan. Tapi ketika ini juga tidak terjadi, kita telepon yang bersangkutan. Karena ada juga yang biasanya susah ditelepon. Iya. Ya mungkin karena waktu teman-teman input nomor HP itu ada kecolongan sedikit, ya kan namanya Iya. karena barang banyak. Nah yang terakhir ini ada yang video call. Dan alhamdulillah video call Semuanya ini berjalan dijalanin bagus. ya. Iya. Ada nggak Pak mengalami pada saat Anda mendampingi Betul. verifikator, terus mereka tiba-tiba tidak merasa dukung atau tidak merasa menyetor KTP? Ada nggak? Ada ya? ada itu. Nah, jadi dia merasa waktu pernah ngasih dukungan form itu, masih ada kami sampaikan ini Pak Basri dan Pak Basri, Pak Dihin. dan Bu Najira. Bu Nasir. Awal. Oh iya, awalnya itu ya. Dia tahunya, loh, saya waktu itu dengan Pak Basri dan Oh Bu iya, Najira. iya. Kalau diganti wakilnya, wah saya nggak ngedukung lagi. Nah, itu yang ada. seperti itu ya. Ada. Terus itu. apa yang dilakukan tim? Nah, ya kami, ya udah terima kasih Pak, mohon maaf. Ya kami tinggalkan. Nah, pindah lagi. Oh gitu ya. Nah, kami jangan maksakan. Di lapangan juga itu ada terjadi bahwa karena verifikasi mengumpulkan data ini kan lebih awal. Lebih awal ya, Dilakukan. karena udah. Dari ada program dari KPU sendiri yaitu yang dilakukan oleh Pantarli. Nah, ada orang yang ditunjuk itu mewakili RT dari KPU sebagai Pantarli pencatat. Oh iya. Rupanya dia juga memberikan dukungan. Nah, ini yang ditarik. Oh itu Karena nggak boleh, nggak ya, karena nggak dia masuk boleh. panitia ya. Masuk TMS. Yang masuk Oh, TMS. TMS. Jadi seperti itu yang Tadinya dia bukan pantar petugas. Iya, betul. Setelah diangkat, Setelah diangkat terus melakukan verifikasi ternyata dia adalah nggak boleh. nggak boleh. Oh langsung ditarik Langsung TMS. TMS itu. ya, jadi dukungannya dianulir. Dianulir terus nambahin lagi. Termasuk PNS juga honor itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu kalau ketika ditemukan langsung TMS. Iya, karena otomatis itu Ya, tidak otomatis. masuk dalam aturan. Iya. Ya, memang ini pengalaman yang luar biasa ini independen nih. Makanya kami itu ya kelakar aja mau membentuk. Tapi yakin ya dari awal itu bahwa independen salah satu solusi yang tepat untuk pada pilkada ini. Ya, Kenapa seperti itu? banyak. Segi positifnya sangat banyak. Karena sosialisasi tadi ya, secara betul, langsung ya. Betul. Jadi independen ini, ya mohon maaf ya kepada parpol-parpol, kami menyarankan Pak Basri segala macam untuk independen ini, terus kami ambil independen ini memang manfaatnya lebih banyak. Yang pertama kita bisa ada tolak ukur. Oke, ada tolak ukur ya, Ada karena tolak ukurnya. langsung kan ya. Iya, masyarakat langsung yang- kita berhubung dengan masyarakat. Dan alhamdulillah antusiasme dari dukungan masyarakat ini memang luar biasa. Ya. Faktanya seperti itu. Iya. Dan Kalau lolos ini sudah faktanya iya, memang betul. Kalau parpol kan mungkin pengurusnya aja. Iya. iya dan, baru dan saya juga melihat begini, Iya. Dinda Arudi.
ini tidak terlepas dari sosok Ajuddin Mulia. Oke, Karena Pak Haji. mereka yang memberikan satu komando kepada kita. Beda kalau umpamanya ada partai, apalagi partai itu berkoalisi, secara otomatis akan merusak juga. Bukan merusak secara negatif ya, itu positif. Tetapi intinya di sini kita satu jalur jadinya. Ketika independen, jadi hanya satu bahasa yang kita ikuti. Jadi kita berterima kasih kepada Pak Ajuddin berkenan dengan independennya kita ini. Saya kira seperti itu. Ada ketakutan kalau para analis mengatakan karena nanti kalau memang jadi itu kan harus berhadapan dengan partai-partai yang di legislatif. Ya, betul. Bagaimana tim melihat itu? Kalau saya, alhamdulillah ya, kebetulan kami ini berdua ya Mantan politisi. Made ya, kan? Mantan dewan kan. Mantan dewan, ya. Nah, jadi kalau untuk ngejawab itu enggak lah. Enggak ya. Kenyataannya Sama memang sekali sebenarnya enggak, justru lebih mudah. Oh gitu ya. Ya. Iya, jadi begini. Independen ini, ya kalau memang Bisa kemana-mana ya. Iya, Tidak mesti kalau harus ke memang partai koalisi kan. program dia untuk masyarakat itu memang benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat, terus ada dihambat dari DPR, gampang dia tinggal lapor kepada masyarakat langsung bahwa ini program ini nggak jalan kalau dihambat teman-teman. Iya. Berhadapan langsung dengan masyarakat. Berhadapan, silakan berhadapan dengan masyarakat langsung kan begitu. Iya. Saya rasa teman-teman dewan nggak berani lah. Dan juga saya lihat begini, kalau dia secara struktur partai nanti, jadi secara otomatis senteran dari provinsi dan pusat itu pasti masuk ke dalam. Iya betul. Tapi kalau dia independen, dia hanya mengkondisikan di Bontang saja. Apa yang menjadi protes program dia di Bontang itu langsung dia sampaikan kepada DPR sini, tanpa ada intervensi dari atas. Dari pusat. Nah itu jadi kekuatannya itu memang ya, ini kelebihannya seperti akar rumput ini yang Iya. dijual. Ya kita saling menghargai, tetap juga anggota DPR itu kan sebagai pengawas. Ya, pemerintahan pemerintah ya. Juga mereka kita harapkan ya fungsi-fungsi dari dari teman-teman DPR itu juga harus berfungsi dengan baik gitu. Walaupun wali kotanya ya, dari independen kan gitu. Baik pemirsa PKTV, semakin menarik bincang demokrasi kita ya pada edisi kali ini. Kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang, tapi saya akan mutar-mutar pesan-pesan yang satu ini masih di Bincang Demokrasi. Baik pemirsa PKTV, kita kembali ke Bincang Demokrasi. Kita menghadirkan tim dari tim SES ya, dari pasangan Pak Basri dan Pak Dihin. Kita tadi sudah cerita-cerita banyak tentang bagaimana perjuangan beliau berdua dan tim yang mewakili tim untuk penggalangan sampai mengawal pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di KPU dan sehingga KPU menyatakan lolos. Ya, menarik sekali. Tadi banyak hal yang disampaikan beliau. Nah, saya akan lanjutkan diskusi ini. Pak Daniel, Pak Rudi, kata orang, ya analis lagi yang mengatakan tim independen itu pasti harus berbiaya besar. Finansialnya harus kuat nih untuk bisa ke situ. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah ini benar atau salah? Silakan. Oh iya, memang dugaan masyarakat seperti itu ya. Nah maka terus terang dukungan dari masyarakat itu pom kertas itu. Pom kertas. Ya, yang kami tahu itu kalau di mungkin di tempat lain itu harus dibayar. Oke. Nah, ada lah ya seperti itu. Ada lah seperti itu ya. Tapi alhamdulillah 1% pun dukungan itu tidak ada yang kami bayar. Pak Haji Udin selalu menekankan kepada kami, kalau yang minta bayar, tolong ucapin aja terima kasih dan tinggalkan. Nah, jadi alhamdulillah memang, nah jadi kalau ditanya akan lebih besarkah biayanya, saya rasa sebaliknya. Kenyataannya di Bontang ya mudah ya. Betul. Pak Basri ini menurut saya hebat. Dia tahu membaca situasi. Iya. Ini kan kita habis pemilu. Artinya brankasnya
parpol-parpol itu masih kosong gitu. Jadi kalau untuk pilkada ini ya mungkin pasang harga lah. Iya kan gitu Pak Nur ya. Ya mungkin ini ya. Ada tebakan Pak Daniel kan orang itu kan mengira ya tadi ya satu KTP sekian gitu. Ya. Kenyataannya gimana Pak Daniel? Kalau memang kita berpikir angka-angka sih seperti itu. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Memang ada cost yang dikeluarkan, Ya. tapi untuk tim saja. Tim ya, operasional Untuk tim, tim ya ya. itu wajar itu ya. Karena saya juga yang langsung terjun ke lapangan bagaimana memotivasi orang-orang saya supaya bisa memberikan dukungan pada Pak Basri. Jadi tidak ada yang bilang iming-iming dan sebagainya. Tapi untuk saya sendiri pribadi, untuk cost perjalanan itu ada. Karena Jadi memang tidak. operasional Ya. dalam pengelolaan itu ya, tapi untuk penyetor anggap aja itu Ya. Enggak ada. Kalau kita ngasih ke masyarakat langsung nggak ada. Nah, isu selanjutnya, Ya. ada nggak tekanan ke KPU atau ada kerjasama dengan KPU? Oh. Maaf, ini harus saya sampaikan soalnya ini sangat ini sekali. Iya, memang ada juga duga-dugaan dari teman-teman di luar. Iya. Tapi saya sampaikan sekarang bahwa hal itu tidak ada. Maka di KPU kemarin saya sempat menyampaikan bahwa saya tidak akan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nah, iya. Karena kita tidak pernah kerjasama tentang ini, aku bilang. Bisa tanda-tanda itu kalau Betul. ada kalimat kerjasama. Kita menjalankan tugas kita secara profesional masing-masing. Bawaslu juga menjalankan tugasnya secara profesional sesuai tupoksinya. Teman-teman KPU juga menjalankan sama. Jadi saya tidak mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Itu tujuannya ya? Iya, itu tujuan saya bahwa kita saling menjaga. Nah, bahwa ini kita lakukan keputusan yang sudah diambil sama KPU meloloskan kami terima kasih. Itu aja. Yang ketiga, karena Pak Basri itu adalah petahana, ada seorang penguasa lah di sini, Iya. maka orang bilang bahwa Pak Basri mau apapun bisa gitu, karena memang penguasa kan. Bagaimana Bapak-bapak menjawab itu? Ya, mungkin silakan, Pak Dari. faktanya memang seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi pada dasarnya sih tidak. Karena saya melihat sendiri Tidak ada Pervak ini tidak ada campur tangan Tidak campur sama tangan, sekali. iya, Ya, iya. saya bilang. Beliau memang menjalankan tugasnya. Malah kami bilang kalau Pak Basri mau kampanye itu belum bisa. Karena dia masih kepala daerah. kepala daerah. Nanti pada saat ada waktunya baru mereka bisa turun. Iya, bahkan kami ini bekerja itu ya termasuk apa ya? Dicuekin lah Cuekin, bahasanya sama Pak Basri. Ini urusan tim lah Iya, ya. urusan tim. Jadi Beliau kami urusan pemerintahan, jalan, Betul. tim jalan gitu. hanya kalau nggak salah tuh hanya 2 kali pernah kami diperiksa di situ kan. Oh, iya. Didatangin sebentar untuk datang. cek-cek gitu ya. Jadi sepanjang kami ada kegiatan persiapan itu, sesibuk-sibuknya itu cuma 2 kali dia berkunjung sebentar, ngelihat kami segala macam. Kenyataannya begitu ya, hanya 2 Kenyataan kali begitu. saja ya. Apalagi kalau tuduhan-tuduhan yang seperti itu, enggak. Karena terus terang itu tadi semua di bawah kendali Pak Haji Udin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Memang kami bekerja secara profesional untuk mengerjakan ini. Makanya Mas Teguh, Ya, kalau ada daerah lain 5 tahun ke depan mau ada calon independen, monggo ke kita. oh iya belajar ya. Ya, kita nanti itu bikin konsultan independen itu, aduh, sudah sangat kita Sudah. kuasai lah. Sangat waktu yang sangat singkat pun Iya, bisa, ya kan? betul. Dengan tanpa dana pun bisa Betul, gitu loh. betul. Artinya bukan tanpa dana tapi dana yang minim lah ya Iya. bisa gitu dan lolos kan gitu ya. Ini luar biasa ini tim ini. Yang jelas di bawah parpol lah. nanti. Ini parpol ini sudah mulai pasang kami enggak tanpa mahar gitu. Ya oke, selanjutnya Pak Rudi, Pak Daniel, setelah lolos kira-kira apa nih yang dilakukan? Kan ada lagi-lagi isu lagi ini kan nggak apa-apa ya. Betul, betul. Namanya masyarakat kan berhak untuk menyampaikan Iya. pendapat ya. Jangan-jangan nanti setelah lolos terus ganti lagi nih wakilnya ini, gimana kira-kira?
Memang kalau kita berkacamata ya dari partai yang akan mengusung nanti ini kemungkinan kalau Banyak ya menurut partai saya, yang mulai mendekat ya. ya kalau yang mendekat sih saya kira sudah banyak, apalagi dengan lolosnya lolosnya ini ini. sebagai tolak ukur juga sebenarnya. Artinya survei itu secara aktual lapangan masyarakat sendiri sudah melihat dengan calon dukungan yang ada. Oke. Cuma memang kita mesti lihat ini berapa calon yang akan timbul nantinya. Kalau saya secara pribadi kemungkinan 4 calon. 4 calon ya. Oke. Dengan adanya Daniel independen. 4 calon. Dengan adanya independen. Tambah independen 4 calon yang 3 calon Iya, dari partai ya. lewat jalur partai Iya, ini. itu Sekarang lewat partai ini kan mereka masih bisi-bisi lah bahasa orang Bisi-bisi. seperti apa. Iya. Belum ada yang pasti. Nah, Ya itu kan penjelasan Pak Daniel itu Ya. kan secara politik. Politis. Ya, Karena politik Pak politik, Daniel ya. karena katanya politik itu dinamis. Tetapi kalau untuk pertanyaan itu bisa berubah lagi kah itu wakilnya? Saya rasa ini saya bisa pastikan nggak bisa. Karena kalau dukungan Karena pertimbangannya Mas Teguh kepada konstituen yang sudah ya mendukung. iya, yang konstituen itu persoalan. sudah terlanjur Iya. ini kan nggak mungkin akan berubah. Marah mereka kalau pindah lagi wakilnya atau Berarti isu ini bisa ditepis ya. Kecuali kalau ada partai mungkin bisa ya seperti pertimbangannya ke sana ke konstituen kalau berubah. Karena ya kita tahulah. ya jadi kemungkinan kalau memang partai dia tidak pengusung jadinya. Oh iya ya. Jadi dia hanya sebagai pendukung. Pendukung saja Pendukung, bukan pengusung ya. Karena secara pasti nggak mungkin Pak Basri akan menjual dirinya dengan orang lain lagi. Yang sekarang orang sudah tahu bahwa pasangannya ini gitu loh. Akan lebih repot lagi kan kalau ada pasangan baru. Saya kira kalau kita berpikir wajar mungkin seperti itu. Jadi pemirsa PKTV ini yang kadang-kadang menjadi tebak-tebakan orang nih. Jangan-jangan Pak Basri nanti karena saking banyaknya partai yang mendekat terus akan merubah pasangan, tapi ternyata tim saat ini menjawab kemungkinan kecil karena dukungan rakyat yang 30% tadi sudah sangat bekal yang sangat harus dihargai kan. Nah, seperti itu pemirsa PKTV sangat menarik. Nah, kira-kira ke depan setelah ini selesai apa yang dilakukan tim untuk akhirnya bisa melancarkan atau strategi lah ya yang dilakukan agar kedua ini nanti lebih mudah untuk dipilih oleh rakyat. Yang pertama pasca Hasil pleno KPU. pleno Pleno KPU tentu saja kami harus berpikir mensosialisasikan pasangan independen ini. Nah, memang dalam waktu dekat memang kita sekarang lagi nyetak baleho untuk sosialisasi beliau. Nah, karena keuntungan independen itu kami sudah duluan, sudah duluan pasang dibanding parpol. Kalau bekalnya sudah kuat. Iya, parpol sekarang tuh masih ya jodoh menjodoh dari nego-nego segala macam. Kalau kami sudah tenang nih. Tenang. Sudah tenang kami. Oh, ini loh pengantin kami. Iya, segala macam. Nah, tinggal pasang kuda-kuda betul. untuk ini. Ya insya Allah apa yang kami lakukan nanti mengenalkan Pak Basri dengan pasangannya Pak Husnuldihin ini tidak melanggar lah dari KPU. Ya makanya sekarang ya mungkin karena kita bukan partai ya kita ada stok kok. Ada yang namanya PHM. Kalau PHM kan nggak bisa disemprit. Pusat hubungan masyarakat. Betul. Masyarakat yang mengenalkan apa. Iya. Nah di situ. Kalau parpol masih ada ini ya, aturan yang mengikat ya. Mengikat kalau parpol. Banyak keuntungannya independen. Ya terus dari mungkin ini juga bukan kampanye ya, tapi ini memang harus kita tanya ini. Apa yang membuat Pak Basri, Pak Dihin yakin bahwa ke depan itu, atau apa yang ditawarkan ya, program yang ditawarkan ya, karena tentunya saat ini Pak Basri adalah petahana, yang ditawarkan agar ke depan mungkin akan semakin hebat kalau sekarang sudah hebat. Saya kira peningkatan apa yang telah dia lakukan sekarang kan akan dibuat lebih baik lagi. Contoh yang kita lihat, karena saya sekitar 10 tahun juga bersama teman-teman di Luambaga berkenaan dengan banjir. Oke, banjir. Kita lihat sekarang 3 tahun ke belakang ini hampir sama sekali tidak ada masyarakat yang teriak lagi. Iya. Kan dulu ya
kalau mulai hujan pagi, sore itu udah bergering terus telepon itu dan sebagainya. Oh, dari dewan Ya, terus jadi ini. itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat cara berpikir Pak Basri ini beda dari yang lain. Kalau mereka yang lain, mereka membuat suatu kegiatan atau yang mercusuar kelihatan. Ada fisiknya, seperti buat pasar, buat gedung. sebagian di gedung, kelihatan. Tapi kalau Pak Basri ini enggak. Contoh, enggak semua kepala daerah mau menyelesaikan persoalan parit banjir ini. Enggak kelihatan, enggak ada hasilnya. Orang enggak bisa lewat aja begitu. Tapi manfaatnya dirasakan semua. Dirasakan. Iya. Bahkan tadi pagi saya melihat teman di daerah di luar Bontang, daerah Wahau sana itu udah teriak-teriak persoalan banjir. Artinya apa? Ini langkah awal yang bagus seperti yang Pak Basri. Tinggal bagaimana Pak Basri bisa menyentuh di sudut-sudut yang lain lagi. Saya kira seperti itu. Iya, saya tambahkan Iya. ya, Mas Teguh. Mungkin saya bisa katakanlah salah satu wali kota yang bisa menyelesaikan visi misinya Visi misinya. dalam tiga tahun setengah lah mungkin. 3 tahun setengah. Iya. Efektif. Nah, hanya Pak Basri. Hmm. Coba visi misinya kemarin tuh ada nggak yang terlaksana? Iya, iya. Tunjukkan sama saya yang belum terlaksana. Semua terlaksana. Rantang kasih, wifi gratis, dan macam-macam. Nah, sekarang lagi dibangun yang terakhir kan rumah kreatif. Rumah kreatif. Nah, itu kan. Nah, artinya apa? Ini seorang kepala daerah yang komitmen dengan dengan programnya sendiri, dengan janji politiknya. RT, fasilitas RT sekarang ditingkatkan motor. Bahkan ke depan ini akan menuju gajinya 2 juta kalau nggak salah dengar ini. Terus apalagi yang kau dustakan kan gitu. Dengan punya wali kota yang murah hati segala macam seperti ini. Ini apa yang kata Pak Daniel? Kita bukannya mengecilkan pemimpin-pemimpin kita yang masa lalu. Kita udah tahu lah, udah paham segala macam. Tapi Bontang suka tidak suka untuk kali ini inilah pemimpin yang terbaik di Kota Bontang, Pak Basri. Nah, suka tidak suka itu faktanya ada. Oke, pemirsa BKTV, karena waktu saya ingin mengakhiri dengan closing statement, meskipun nanti kita akan ketemu lagi, diskusi lagi ya. Untuk tema kita pada kali ini yaitu perjalanan mensukseskan Basri Husnuldihin, maka saya ingin mengakhiri perjumpaan kita dengan closing statement beliau. Silakan Pak Daniel atau Pak Rudi dulu. Pak Daniel dulu, silakan. Ya, saya kira memang pesta demokrasi ini sebentar lagi ya. Apalagi salah satu kontestan itu tanggal 19 nanti Pak Basri Husnuldihin sudah mendapatkan tiket. Tiket inilah yang dipakai independen ini untuk bagaimana beliau bisa ikut kompetisi nanti di 2025. Harapan kami sebagai rakyat dan sebagai tim sukses tetap Pak Baris harus bisa turun ke bawah, mengayomi dan melihat dan mendengar apa-apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat Bontang. Saya kira seperti itu. Baik, lanjut Pak Rudi. Ya, kalau saya sih hanya menyampaikan bahwa baik itu dari pasangan lain maupun yang lainnya, bahwa mari kita sambut pesta demokrasi ini menuju kesuksesan kita semua. Artinya apa? Siapapun nanti itu yang mimpin Kota Bontang, itulah wali kota kita bersama. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak lupa juga mengajak masyarakat untuk mari kita berpikir yang jernih untuk pilihan ke depan supaya bagaimana Kota Bontang ini lebih maju lagi. Dan ya tentunya ya beradab lah kan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Daniel sudah berdiskusi. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi dengan tema dan topik yang lain. Baik pemirsa BKTV, demikian bincang-bincang kita di Bincang Demokrasi kali ini. Kita menghadirkan tim sukses dari pasangan independen, Pak Basri dan Pak Haji Husnuldihin. Beliau sudah menceritakan banyak tentang perjalanan tadi.
Nanti kita akan ketemu lagi lain kali dengan tema dan topik yang lain, tentu saja dalam program Bincang Demokrasi. Saya Teguh Suwarjono, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Ekumenik.